Loh Kak, tapi ada kok mereka-mereka yang nggak kerja di luar tapi bisa lunas hutang sendiri. Ada juga yang tiba-tiba ada ATM terisi sendiri. Itu juga banyak faktor ya teman-teman ya. Halo, Assalamualaikum sahabat para pejuang Riyadhah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya, aku balik lagi di channel YouTube ini. Ternyata masih banyak banget ya pertanyaan dari teman-teman tentang Kak, Riyadhah WY40H, sholawat, sama sholawat Syajaratul Nuqut itu harus kerja juga ya. Mungkin teman-teman ada yang salah kaprah ya dengan banyaknya testimoni yang aku share di video, di YouTube, di TikTok, maupun di Instagram yang seakan-akan itu instan kayak gitu. Padahal mereka untuk mendapatkan keajaiban ya atau rezeki yang didapatkan sekarang itu juga butuh melalui proses. Nggak cuman instan aja, tapi ya karena namanya juga testimoni ya kan, ada yang ceritanya dari awal, ada yang ceritanya juga pendek-pendek kayak gitu. Apalagi yang di TikTok. Nah, di TikTok itu kan durasinya cuman maksimal 3 menit kalau nggak salah. Kan nggak semuanya diceritain, mulai dari dia prosesnya, kok bisa tiba-tiba dapat keajaiban seperti itu, usaha apa yang dilakukan, ikhtiar apa yang dilakukan, kan nggak semuanya diceritain. Yang diceritain itu adalah hasilnya aja. Tiba-tiba Allah lunasin hutang aku, kayak gitu ya. Padahal di dalam proses untuk melunaskan hutang itu, si kakaknya tadi yang kirim testimoni pasti ada ikhtiar juga di dalamnya. Ikhtiarnya apa ya? Macem-macem. Bisa juga jualan, kerja. Ada juga testimoni baru beberapa hari Riyadhah WY40H langsung diterima kerja kayak gitu ya. Nah, untuk diterima kerjanya sebelum dia mengenal WY40H atau Riyadhah WY40H kan pastinya buat lamaran dulu, terus cari-cari lowongan kerja. Gak mungkin tiba-tiba Riyadhah WY40H pekerjaan itu datang tanpa kita ngelamar. Enggak ya. Semuanya ada prosesnya, semuanya juga butuh ikhtiar, semuanya butuh yang namanya gerak ataupun jalur bumi juga, nggak cuma jalur langit. Nah, di video ini aku mau membantu ngelurusin ya. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang berpikir, kok enak banget ya Riyadhah tiba-tiba dapat keajaiban. Kok enak banget ya tiba-tiba Riyadhah dapat dilunasi hutang sebanyak itu. Hajat itu ibarat sebuah pohon ya. Misalnya nih, kita kepingin yang namanya umroh, kita kepingin yang namanya lunas hutang. Nah, lunas hutang dan umroh itu adalah buah dari pohon yang kita rawat kayak gitu. Nah, gimana sih caranya untuk menumbuhkan pohon? Pastinya kan kita harus cari bibitnya dulu ya kan, ditanam dulu, dicangkul dulu, terus disiram, dirawat setiap hari. Sama halnya dengan hajat. Sedangkan Riyadhah itu adalah sebagian dari proses menanam tadi. Sama halnya pupuknya, sama halnya airnya yang bisa menumbuhkan pohon kita, yang bisa menumbuhkan hajat kita. Misalnya nih, kamu kepingin umroh ya kan, kita Riyadhah WY40H, kita sholawatan tiap hari, kita Riyadhah tahajud, duha, minta sama Allah. Kan nggak mungkin tiba-tiba pas kita Riyadhah WY40H travel datang sendiri ke rumah kayak gitu tanpa kita ikhtiar dulu. Enggak kayak gitu kan. Nah, untuk mencapai ke umroh tadi ada nih beberapa usaha yang harus kita lakuin. Aku kan kepingin banget nih umroh, udah aku riyadhohin, terus aku udah sholawatin juga, aku juga minta sama Allah di sholat malam, di sholat duha, di sholat apapun ya, termasuk 5 waktu aku minta sama Allah, aku mohon gimana caranya aku bisa umroh tahun ini. Tapi aku tuh nggak diem di situ aja teman-teman, ada ikhtiar lain yang aku lakuin. Misalnya ya aku berusaha nabung seberapapun yang aku punya kayak gitu di salah satu celengan. Dan aku juga cari-cari travel yang nyaman buat umroh nanti ya, meskipun uangnya masih belum ada. Yang penting aku gerak aja untuk mendekati si impian tadi. Karena yang namanya gerak tadi, ikhtiar tadi, itu adalah salah satu prosesnya untuk kita menuju ke umrohnya tadi. Nabungnya juga muter nih otaknya, gimana caranya aku dapetin income lebih kayak gitu biar tabungannya agak banyak, terus bisa di-storein sama travelnya. Pokoknya segala cara aku lakuin, jadi dua-duanya jalan kayak gitu teman-teman. Jalur langit jalan, minta sama Allah jalan sebagai proses ya untuk memupuk impianku umroh tadi, dan ikhtiar buminya juga jalan. Hajat itu juga ibarat sebuah sayap. Jadi kalau sayap ya, itu kan ada 2 nih ya, kanan dan kiri.
sayap kanan itu adalah jalur langit dan sayap kiri adalah jalur bumi. Jadi kalau seandainya salah satu aja sayapnya nggak berfungsi, cuman satu sayap aja yang berfungsi, ya nggak mungkin cepet nyampenya. Ya mungkin nyampe sih, tapi lama. Beda lagi kalau seandainya dua sayap bekerja, jalur langit sama bumi bekerja, sama-sama bekerja, itu cepet kayak gitu loh terbangnya. Loh Kak, tapi ada kok mereka-mereka yang nggak kerja di luar tapi bisa lunas hutang sendiri. Ada juga yang tiba-tiba ada ATM terisi sendiri. Itu juga banyak faktor ya teman-teman ya. Bisa jadi itu adalah amal kebaikan atau ikhtiar ya. Ikhtiar dari keluarga-keluarganya atau dari orang-orang tuanya dulu kayak gitu. Kok bisa Kak? Ya ada kan kasus kayak gini. Ada seorang A kayak gitu ya. Dia tuh pingin banget umroh. Dia tuh masih lewat jalur langit kayak gitu ya, minta sama Allah riado ini itu. Tiba-tiba dia dapat gratis umroh karena bapaknya atau ibunya mungkin ya dulu pernah ngebantu orang tuanya si punya travel itu, kan bisa jadi. Berarti dia mendapatkan keajaiban dari amal kebaikan orang tuanya yang dulu. Terus Kak, gimana dengan orang yang mungkin dia itu pengangguran, nggak kerja di rumah tapi dapat keajaiban? Ya mungkin dia dapat keajaibannya dari amal kebaikannya. Ikhtiar itu kan nggak cuman kerja aja teman-teman ya. Bisa juga dari pas dia ngebantu sama orang itu dihitung pahala sama Allah. Dan ketika dia, si orang tadi ini lewat jalur langit minta mohon sama Allah kayak gitu ya, narik saldo ATM pahalanya ke Allah, masih inget kan? Rekening gaib, ya Allah kabulkan kayak gitu. Jadi jangan berkecil hati. Mungkin teman-teman yang sekarang lagi nganggur, maaf ya ini ada suara bakso lewat. Mungkin teman-teman yang sekarang lagi menanti pekerjaan kayak gitu ya, jangan berkecil hati. Berarti kalau semuanya aku nggak kerja terus aku nganggur saat ini, aku nggak bisa dapat nih keajaiban dari Allah. Percuma dong aku riadoh 40H. Nggak ada kata percuma. Sambil menunggu panggilan kerja, kamu juga bisa bantu orang tua mungkin ya. Buat teman-teman yang di rumah, ikhtiarnya itu ngebantu orang tua. Mungkin orang tuanya pas jualan dibantu ya kan, bersih-bersih rumah atau apalah, pokoknya jangan diem aja. Nah itu juga termasuk dalam ikhtiar kita, ikhtiar dalam bentuk berbuat baik sama orang lain. Dan insya Allah itu juga termasuk dalam proses kita untuk mencapai suatu hajat kita. Misal kayak ibu rumah tangga, Kak, aku kan ibu rumah tangga, aku nggak bisa kerja, aku nggak boleh jualan online kayak gitu. Ya udah, jadilah ibu rumah tangga yang baik. Selesaikan semua tugas ya ke ibu rumah tanggaannya kayak gitu dengan baik, ngerawat anak dengan baik ya, sesuai dengan tugasnya. Insya Allah itu juga termasuk dalam ikhtiar ya, dalam ikhtiar tapi berupa suatu amal kebaikan. Disclaimer ya, yang aku maksud nggak ada ikhtiar sama sekali tuh kayak gini. Riadoh 40H ya. Udah riadoh aja setiap hari, tapi males. Gak ngapa-ngapain, disuruh kerja nggak mau, suruh bantu orang tua juga nggak mau, suruh belajar juga nggak mau. Pokoknya pinginnya riadoh aja. Masuk kamar riadoh, keluar makan, masuk lagi kamar riadoh, dan seperti itu. Nah itu yang nggak boleh ya, itu melupakan tugas kewajiban kita sebagai manusia. Nggak kayak gitu ya konsepnya. Jadi sholawatan sepanjang waktu, sholawatan sepanjang hari, anaknya nggak dirawat, sampai lupa buat makan malam suami, sampai lupa beresin rumah karena udah sibuk sama tasbihnya di dalam kamar, dia nggak mau kecampur sama kegiatan-kegiatan yang lain. Nah itu yang salah ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman, nggak semuanya yang ngerasain keajaiban saat ini itu tiba-tiba datang aja, tapi mereka semuanya melalui proses dan ikhtiar. Jadi jangan iri ya kalau seandainya ada yang ngomong, aku riadoh 2 hari terus dikabul sama Allah lunas hutang 50 juta. Percayalah, sebelum riadoh mereka itu sudah melakukan ikhtiar. Entah itu ikhtiar dalam hal kerjaan ya, atau ikhtiar amal kebaikan. Nah, ngomongin ikhtiar, sekarang aku juga lagi ikhtiar gimana caranya wajah aku itu kelihatan segar ya, fresh, bersih, dan nyaman kayak gitu. Karena kalau seandainya wajah kita terpancar aura tenangnya kayak gitu ya, aura bersihnya, itu bakalan pede ya saat kita ngelakukan riadoh, hati juga tenang, jadi enak aja. Nah ini dia salah satu ikhtiarnya. Jadi aku pakai Brightly Essence Toner dari Scarlett ya. Cara pakainya, jangan lupa bersihin dulu wajahnya. Setelah itu pakai toner ini. Aku bersihin dulu ya wajahku. Aku udah selesai cuci muka, kita langsung aja ya. Aku pakai kapas.
Sebenarnya meskipun nggak pakai kapas nggak apa-apa ya. Kamu mau pakai kapas ataupun langsung taruh di tangan juga nggak apa-apa. Udah deh, langsung kamu tap-tap ke sini. Brightly Essence Toner ini tuh mengandung vitamin C ya teman-teman ya, yang bisa meningkatkan produksi kolagen, ada glutathione juga yang mencerahkan kulit, ada wheat hazel extract, ada jeju propolis extract, allantoin, niacinamide, dan crepe water yang melembabkan, menenangkan, dan menyegarkan kulit. Mungkin ini ya alasannya pas aku pakai toner dari Scarlett, kerasa itu kayak healing kayak gitu, kayak nyaman. Karena memang kandungannya bisa menenangkan dan menyegarkan kulit. Untuk harganya, ini cuma 75 ribuan aja. Sudah terdaftar di BPOM, tentunya aman. Kamu bisa langsung aja order di Instagram officialnya yang ini. Dan jangan lupa, setelah pakai toner, pakai juga serangkaian skincare dari Scarlett ya. Kalau aku setelah pakai toner, langsung pakai serumnya. Ini yang Brightly Ever After Serum, karena wajahku ini kan nggak berjerawat kayak gitu ya. Dan setelah itu lanjut pakai day dan night creamnya. Nah, cukup itu aja dulu video kali ini. Semoga membuka mindset teman-teman ya tentang riadoh itu apakah harus bekerja juga. Dan tadi udah aku jelasin untuk ikhtiarnya itu ikhtiar yang seperti apa, yang bagaimana. Aku doain teman-teman semuanya yang riadoh saat ini, semoga secepatnya ya doanya dikabul sama Allah. Tetap semangat aja riadohnya. Jangan pernah bosan jadi orang baik dan jangan pernah bosan untuk istiqomah riadoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.